Trahdaman Citro Darmanto, makna sebuah kelembutan dan ketegasan. Bapak Daman Citro Darmanto dilahirkan tahun 1920 di sebuah desa kecil bernama Desa Glesung, Kecamatan Kawedanan, Baturetno, Wonogiri. Ayahnya adalah seorang kepala dusun dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga dengan saudara kandung seorang laki-laki. Mengenyam pendidikan sekolah rakyat Ongkoloro. Pengalaman karirnya dengan modal sekolah rakyat Ongkoloro pada masa mudanya merantau ke kota Solo dengan awal karir sebagai pegawai jawatan Pegadaian pada pemerintahan Hindia Belanda. Menjelang kemerdekaan ikut berjuang, mengangkat senjata, bergabung di Badan Keamanan Rakyat atau BKR di kota Solo. Awal Indonesia merdeka, BKR menjadi salah satu cikal bakal lahirnya Tentara Nasional Indonesia. Bapak melanjutkan meniti karir sebagai seorang tentara dengan pangkat Sersan II yang bertugas di Brigadir Infanteri Resimen 13 Beteng Solo. Dikarenakan Bapak pernah bekerja sebagai pegawai pada jawatan Pegadaian, dari Korps Infanteri dialihkan ke Korps Keuangan. Menjelang peristiwa G30 SPKI, jabatan Bapak berpindah lagi, dari Korps Keuangan dipindahkan ke Korps Kehakiman. Puncak karir Bapak Daman adalah sebagai Kepala Kantor Kejaksaan Tentara Solo dengan pangkat terakhir Letnan II CKH. Bapak memiliki sikap tegas, jujur dan disiplin, juga sangat peduli terhadap tertib administrasi. Semua serba didokumentasikan dalam bentuk tulisan tangan, termasuk mencatat hari lahir, weton, kapan waktu sunat, kapan menikah dari seluruh anaknya. Semua tertulis rapi dengan tulisan tangan yang indah dan sangat mudah dibaca. Ibu Suratni dilahirkan di Desa Sendang Agung, Kecamatan Giriwoyo, Kawedanan, Baturetno sekitar tahun 1930-an dari ayah seorang kepala desa Sendang Agung. Ibu Suratni merupakan ibu rumah tangga biasa. Ibu Suratni adalah sosok pendamping setia suami. Saudara kandung Ibu Suratni berjumlah 13 orang. Ibu Suratni menggambarkan sosok ibu pengasuh yang dialiri rasa welas asih kepada semua anaknya. Bapak Daman dan Ibu Suratni mempunyai 11 anak, dengan 5 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Semuanya dilahirkan di kota Solo, tepatnya di Rumah Sakit DKT. Kombinasi sifat bapak yang tegas, jujur dan disiplin, dan ibu seorang yang lemah lembut dan penuh kasih sayang telah melahirkan ke-11 profil anak-anak sebagai berikut. Edi Susmanto lahir di tahun 1950, latar belakang lulusan STM 1 Kota Surakarta. Dengan modal lulusan STM 1, beliau meniti karir di PT Adiguna Tanjung Priok, kemudian sempat hijrah ke Semarang, lalu pindah ke Tangerang, dan saat ini beliau tinggal di Bogor dengan 1 istri dan 4 anak. Edi Susmanto mempunyai keahlian di bidang teknik mesin. Joko Susilo lahir di tahun 1952, latar belakang pendidikan lulusan SMA Negeri 5 Surakarta tahun 1972, meniti karir awal sebagai staf di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, merangkap pegawai Kartika Chandra Hotel. Setelah itu pindah ke Hotel Hilton Jakarta dengan jabatan sebagai accounting. Sekarang tinggal di Ciledug dengan 1 istri serta 2 anak laki-laki. Budi Suranto lahir pada tahun 1953, latar belakang lulusan STM pada tahun 1972. Setelah lulus dari STM, bekerja selama 1 tahun di perusahaan tekstil di Kudus, PT Mulyatex. Setelah itu merantau ke Jakarta, mengikuti jejak kakak-kakaknya di Tanjung Priok, Jakarta, satu rumah dengan Edi Susmanto. Setelah 2 tahun di Jakarta, pindah ke Banjar, Jawa Barat, melamar di proyek Cintandui, mulai bekerja 1975 hingga 1982. Tahun 1982,
dimutasi ke proyek Galunggung pada saat Gunung Galunggung meletus. Kemudian tahun 1988 melanjutkan pendidikan di ITB. Eti Patminingsih lahir pada tahun 1957, meniti karir sebagai perawat atau babysitter di Jakarta, kemudian menemukan jodoh di Jakarta. Saat ini sebagai ibu rumah tangga dan tinggal di daerah Sindangkerta, Jawa Barat. Ambar Irianti lahir pada tahun 1959. Pada masa kecil sering sakit-sakitan. Atas saran orang tua pada usia balita sudah diasuh oleh simbah di Bulu. Setelah itu ikut saudara di berbagai kota di Sumatera. Saat ini tinggal di Jakarta. Teguh Waluyatmo lahir pada tahun 1960, mengenyam pendidikan SD Panularan, SMP di Batu, dan SMA Yosef Surakarta. Meniti karir pertama sebagai PNS pegawai kecamatan dan puncak karir sebelum pensiun sebagai camat Batuwarno. Saat ini tinggal di Baturetno dengan 1 istri dan 2 anak. Purdiastuti lahir pada tahun 1962, mengenyam pendidikan Semea Negeri Banjar, kemudian meniti karir sebagai staf hotel di daerah Pajang. Saat ini menjadi ibu rumah tangga dan tinggal di Matesih, Karanganyar. Hasto Daryanto lahir pada tahun 1964, mengenyam pendidikan di SPG, lalu diterima PNS pada tahun 1984 dan berkarir sebagai guru TK. Saat ini masih berkarir sebagai PNS, menjadi Kepala UPT Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Selain berkarir di PNS, Pak Hasto juga merintis Lembaga Pendidikan Al-Firdaus dan Sekolah Alam Aminah, serta menjadi dosen PAUD FKIP UMS. Saat ini tinggal di Daleman dengan 1 istri dan 2 anak. Nawas Tuti lahir pada tahun 1966, mengenyam pendidikan di SMA Cokro, karir awal di Matahari Department Store Cidadas, Bandung sebagai sales di counter, dan saat ini menjadi konsultan di beberapa store fashion. Tinggal di Yogyakarta dengan 1 suami dan 3 anak. Tin Respatiningsih lahir pada tahun 1968, mengenyam pendidikan dari SD sampai SMA di Baturetno. Awal meniti karir di Jakarta sebagai staf keuangan di PT Buntara, lalu berpindah-pindah selama 3 tahun. Setelah itu di SMP Pancamarga Baturetno sebagai staf administrasi, kemudian menjadi sales Matahari selama 7 tahun. Tahun 2000 bekerja di Al-Firdaus sampai sekarang. Sempat melanjutkan studi di STIMIK Duta Bangsa tahun 2008. Saat ini tinggal di Kentan bersama suami. Erni Jumiastuti awal mula meniti karir sebagai guru TK di Ponegoro, kemudian menjadi PNS di TK Pembina, dan saat ini menjadi kepala sekolah di TK Sukoharjo. Sekarang tinggal di Sukoharjo dengan 1 suami dan 2 anak. Ke-11 anak ini mempunyai sifat dengan karakteristik turun-temurun dari Bapak Daman dan Ibu Suratni, yaitu sikap tegas, jujur, rapi dan disiplin, terpadu dengan sifat welas asih. Prinsip hidup mikul dhuwur mendem jero wong tuwa, mengharapkan senantiasa terjadi kekompakan dan gotong royong di dalam keluarga. Meskipun terkadang ada gesekan, hal ini wajar, namun tetap dalam satu visi, yaitu hidup dalam keislaman yang damai dan menenteramkan. Orang hidup di dunia harus memiliki cita-cita di masa depan, bisa meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Sungguh sia-sia dan percuma hidup bahagia di dunia, tetapi kelak di akhirat tidak mendapatkan ridho dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi anak cucu dan generasi berikutnya, supaya senantiasa memegang prinsip-prinsip hidup yang baik dan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, baik ibu dan bapakku. Kasihanilah keduanya
seperti mereka menyayangiku di waktu kecil.